dan sifat yang terjadi selain adat. Kemarin sifat terjadi ketika adat. Sekarang sifat terjadi bukan pada adat, bukan pada adat. Sebenarnya kemarin sifat terjadi pada adat. Sekarang sifat terjadi bukan pada adat. Jadi ini kata-kata ukhor, kata-kata ukhor. Wadzalika nahwu qaulika marartu bi niswatin ukhor. Ini ya. Ukhor. Nih, pembahasan kita inti nih. Lihat, marartu bi niswatin ukhor. Niswa. Nah, ini berarti bahasa kita mamnu minat. Lihat. Li'annaha jam'ul ukhra. Karena sesungguhnya ukhor itu jamak dari ukhra. Ukhra asalnya. Nah, ini mufrad. Ya. Ukhra ini mufrad. Jamaknya lihat, ukhra ini mufrad, jamaknya ukharu. Lihat sekarang, wa ukhra, dan kata ukhra ini unta akhar. Akhar. Lihat sekarang, bukan ada tadi kan awal, ada apa tadi? Lala, bukan. Yang ada awal situ, sini. Di situ ada pakaian. Ini sama. Lihat ini sekarang. Ini dulu kan ya. Jadi nak. Kita punya mudzakkar. Apa mudzakarnya? La akharu. Ini mudzakkar. Muannasnya jamaknya ini. Jadi kita ambil ini. Ini mudzakarnya akharu. Muannasnya ukhra. Jamaknya ukharu. Jelas semua ya? Sudah nih ya? Atau perhatikan ini bentuk modelnya akharu, ukhra, dan ukharu. Segi. Pembahasan kita sekarang ukharu. Lanjut. Ala taro, apakah engkau tidak melihat? Bukankah engkau melihat? Annaka taqul ja'ani rajulun. Rajulun. Pasti apa ini? Mufrad kan? Akharu. Rajulun akharu, karena mudzakkar kan? Mufradnya mufrad akharu. Lanjut lagi, wa mra'atun pakai ukhra. Wa mra'atun ukhra. Lihat, wal qaidah, lihat wal qaidah. Anna kulla fu'la muannasatu af'al. Lihat, kaidah bahwasanya setiap fu'la ukhra muannasnya af'al. Mana af'al? Akhar itu asalnya ikut azan itu asalnya itu gini. Af'al akharu. Kalau gini ya. Akharu ya. Akharu. Lalu ini dibuang. Bisa apa? Dengan model panjang gini ya. Oke, jelas ini. Ini menunjukkan awalnya adalah apa ini? Akharu. Akharu. Lalu hamzah satunya dibuang menjadilah akharu. Akharu. Jelas ini. Perhatikan kaidah. Setiap muannasnya ukhra, muannas ukhra
mudzakarnya af'alu, muannasnya fu'la, bukan fu'la ya, muannas ikut wazan fu'la, dari mudzakarnya ikut wazan af'alu, lihat, maka kaidahnya, lihat kaidahnya, la tusta'malu, tidaklah dia dipakai. Dia itu apa? Fu'la, dia itu fu'la, wala jam'uha, serta jamaknya, adi dia dan jamaknya tidaklah dipakai illa bil alif wal lam wal idhafah. Tidaklah dipakai kecuali memiliki dua syarat. Imma dia pakai alif lam, wa imma dia pakai idhafah. Jadi ingat ini kaidah, setiap ikut wazan fu'la yang mana mudzakarnya adalah af'alu, maka fu'la dan serta jamaknya, fu'la serta jamaknya tidak bisa dipakai kecuali memiliki dua bentuk. Imma ada alif lamnya, wa imma memakai idhafah. Jelas ini? Maka kayak al-kubro. Jelas mufradnya kubro. Maka harus memakai al-kubro. Kadzalika sughra, jamaknya al-kubar was-sughar. Maka kaidahnya harus memakai alif dan lam atau idhafah. Qala Allah Ta'ala innaha la ihdal kubar, al-kubar. Dan di situ apa yang qala idhafah enggak itu? Hah? Enggak. Lihat. Wala yajuz an taqula sughra. Enggak boleh dia pakai sughra. Hukum asalnya enggak boleh pakai sughra, ya kan? Hukum asalnya enggak boleh pakai sughra. Karena kaidah asalnya dia harus pakai al atau idhofah. Lihat ini nanti ini asal mulanya kenapa dia dikatakan mau menasafi. Lihat kalau begitu secara kaidah enggak boleh kita mengatakan sughra, wala kubra, wala kubar, wala sughar. Karena ini adalah keliru dan salah, walihada, oleh karena ini lahanu, mereka itu menyalahkan al-arudiyin, orang-orang arudiyin. Saya disalahkan apa arudiyin? Apa arudiyin? Atau punya apa? Masuk Abi apa? Abi Nuwas, kita punya? Atau punya apa? Arudiyin. Kita punya arudiyin. Ada juga tak? Ngantuk saja. Walihada, oleh karena inilah mereka itu menyalahkan al-arudiyin, orang-orang arudiyin, orang-orang balaghah, fi qaulihim, dalam perkataan mereka, fasilatun kubra wa fasilatun sughra. Disalahkan ini. Kenapa kok salah? Karena pakai kubra enggak ada alnya. Kenapa kok salah sughra? Karena enggak ada alnya. Kenapa disalahkan? Karena kaidahnya kubra dan sughra ikut wazan fu'la serta jamaknya itu harus pakai al. Walahanu Aba Nuwas, dan mereka menyalahkan juga Abu Nuwas. Disalahno pisan. Fi qaulihi ka'anna sughra wa kubra min faqaqiha hasba'u darrin ala ardin min nadar. Aina salah? Salahnya sughra. Harusnya ada alnya. Kenapa ini salah? Karena dia memakai tidak pakai al. Itu kelirunya dia. Itu kelirunya dia. Paham? Bis. Perhatikan ini. Fakana al-qiyasu, maka secara kaidah ayyuqal al-akharu. Lihat kaidahnya kan? Pembahasannya sekarang. Maksud itu pembahasan kita. Kalau begitu keadaannya secara kaidah dia harus dibaca al-akharu, ada alnya. Atau punya apa? Al-ukhar. Anda punya al-akharu. Anda punya harokatnya itu. Saya faqalu bawahnya ukhar, berarti yang sebenar ukhar. Berarti tulisan tobaan saya yang keliru karena di bawahnya ada tulisan lagi ukhar.
Iki sandaran karo bapak ayah ya kan ya. Fakana qiyas maka adalah qiyas kaidah ayyuqal al-ukharu. Wis kaidah iku ya harus dibaca ukharu. Lihat ini. Itu kaidah asalnya kan? Nah, walakinnahum inilah letak kenapa dia dikatakan mamnu minas sarfi dan itu dari adal walakinnahum adalu andalikal istimal. Tapi mereka berpaling dari memakai ini. Maka memakai ada alif lamnya. Faqalu ukharu. Tuh. Berarti mawal ada di sini al-adalnya seperti amsi. Yang seharusnya dia pakai al, ternyata tidak pakai al. Itulah termasuk adal di situ, perubahan dari hala ila halatin ukhra. Perubahan dari hala ila halatin ukhra. Maka dalika hada berubahlah dari ada alnya menjadi tidak ada alnya. Itulah namanya perubahan. Baik. Kama adalah al-tamimiyun sebagaimana telah berpalingnya orang-orang tamimiyun dari al-amsa anil amsi. Atau punya apa? Amsa asalnya enggak ada. Terus yang kedua ada. Baik. Kama adalah tamimiyuna al-amsa anil amsi. Sama-sama adalnya. Yang kedua? Adalnya. Yang pertama? Oh, iya benar Ibu. Saya punya adalnya. Shawab amsa biduni al. Kita punya talik shawab biduni al. Itu adalnya. Oh, yang adalnya keliru. Yang pertama. Kama adalah tamimiyuna amsa biduni al. Mereka meninggalkan amsa tanpa al dari amsi yang awalnya ada, yang asalnya ada alnya. Wa kama adalah jami'ul Arab, sebagaimana semua orang Arab itu berpaling dari sahar. Sahar tanpa al, dari sahar. Awalnya sahar dipalingkannya. Al inilah menjadilah sahar. Kenapa sahar? Untuk menasafi karena adil. Lu kita adil. Karena awalnya ada al, menjadilah tidak ada alnya. Qala Allah Ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ukhra mamnu min as-sarfi. Loh, mawa apa namanya? Ilahnya. Kenapa dia mamnu min as-sarfi? Karena dia adalah al-adl. Lu kok bisa adil? Bagaimana adil? Karena kaidah kalau ikut wazan fu'la yang itu dari mudzakarnya af'al, dia dan jamaknya itu adalah apa? Harus pakai al. Maka orang-orang Arab berpalinglah dari yang semestinya ada alnya, dipalingkanlah menjadi tidak ada alnya. Itulah yang namanya adal, yang itu letaknya bukan pada bilangan. Jelas? Bukan pada bilangan. Alhamdulillah kan sini. Jelas? Jelas ini. Sampai sini dulu sampai belum paham. Idhofahnya belum ada ini. Ya syarat harus idhofah memang. Al dan al atau imma al atau idhofah. Diidhofahkan. Akharu, enggak ngerti Muhammad namanya. Namanya? Ya akharu gitu. Oh, akhorun. Adalnya. Oh, akhoruna. Gitu. Akhoru, ya akhor Muhammad. Masya Allah. Nggak ngerti lagi. Luput deh kan. Hilang dah pikirannya. Sudah jelas ini insyaallah. Namanya Wan. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-wasfu. Dari sekarang. Insyaallah ini lebih gampang. Insyaallah Wan. Mudah-mudahan gampang. Dan kita selesai mau menasarfi. Al-illatu sabi'atu as-sadisatu al-wasfu. Sifat. Ka'ahmara wa afdala wa saqrana wa ghadbana.
sifat seperti ahmar, afdal, sakron, dan ghadban. Ikut wazan af'al. Dan kalau dalam istilah apa? Ikutan apa? Af'al sama apa? Fa'la, nu. Fa'la, nu. Iya kan? Iya enggak? Itu fa? Ya itu fa itu ya? Nah. Fa gitu fa ya? Belum sengaja ngantuk ini. Wa istaratu, dan disyaratkan li'tibarihi, dianggapnya sifat ini menjadi wasfiyah yang sebagai ilah dari mamnu' min as-sarfi, itu amroni, dua perkara, syaratnya nuluru. Ahaduhuma al-asalah. Ayat apa salat ini? Asali adalah sifat. Asalah. Asli ini adalah sifat. Itu artinya asalah. Asli ini adalah sifat. Lihat. Falau kanatil kalimatu fil asli. Falau, maka andai kata kanat ada. Apa al kalimatu, kalimat fil asli pada asalnya itu isman. Awal itu ism. Lihat, ingat, syaratnya sifat ini sebagai illah harus dari aslinya dia sifat. Maka andai kata awalnya itu adalah isim. Setelah isim kemudian timbullah dari itu sifat, maka bukan dikatakan illah. Loh, kenapa? Karena asalnya dia isim. Sedangkan syaratnya memang harus dari awal dia sifat. Contoh lihat. Falau, maka andai katakan natil kalimatu, ini kalimat fil asli pada asalnya itu isman isim. Summa taraat, kemudian muncul tiba-tiba laha pada kalimat itu al-wasfiyah, yaitu sifat. Hadi timbulnya sifat, bukan asal, tapi datangnya baru tiba-tiba. Maka lam yu'tadda biha, dia nggak dianggap biha dengan ini ilah. Lam yu'tadda, tidaklah dianggap biha dengan kalimat, dengan wasfiyah itu. Lam yu'tadda, tidaklah dianggap isim itu biha dengan wasfiyah ini. Wadhalika, kayak apa dia? Sama idza akhrajta, apabila engkau keluarkan kata Sufwanan wa Arnaban. Sufwan, lihat. Kata Sufwan dan Arnab. Itu tanda Sufwan, fa'lan. Itu tanda Arnab, af'alu. Sufwan ya. Kenapa Sufwan ini kok bisa ditanwin? Arnaban, bun-bun, kenapa bisa ditanwin? Nah, lihat ini. Soalnya Sufyan itu awalnya isim. Mahfum? Setelah itu Sufyan dijadikan sifat. Mahfum? Arnab, awalnya Arnab binatang kan? Apa Arnab itu? Kelinci. Awalnya tadi ya. Setelah itu dibikin lagi ya sifat. Apa Sufyan? Jelas kayaknya ini. Hah? Apa Sufyan itu? Hajar amlas ya, batu sekeras ya. Awalnya tentu batu awalnya. Nah, lihat, kita lanjutkan ini. Baik, fadzalika sebagaimana idza akhrajta, apabila engkau keluarkan Sufwan wa Arnab an ma'nahu mal asli. Engkau keluarkan dari maknanya asli. Apa makna asli? Yaitu satu, wawal hajarul amlas. Sufyan iku artinya hajar amlas, batu sing keras. Wal hayawanul ma'ruf, dan Arnab iku hayawan yang ma'ruf. Hayawan yang ma'ruf. Apa itu? Kelinci. Berarti apa? Berarti makna Sufyan dan Arnab, apa asal mananya? Adalah isim kan? Ente keluarkan dari makna isim ini ke makna sifat. Kemana? Bawa mana sifat? Lihat. Wastakmal tahuma. Setelah ente keluarkan, lalu ente gunakan kedua ini bimakna qasin. Sufyan qasin. Apa qasin? Juga keras. Ya kan?
Nah, lihat. Kalau qasin artinya, maka artinya nggak akan sifat. Ini kan keras. Itu mana sifat kan? Mana yang sifat? Naam. Baik. Wa dalil dan arnab diartikan apa dalil? Hina. Idan dalil termasuk sifat. Sekarang Sofyan memiliki makna qasim, keras, dan arnab memiliki makna dalil, yaitu hina. Tapi bisa nggak Sofyan ini meskipun secara zahirnya mencocoki itu wajan, tapi nggak masuk dalam bab kita. Limada? Lianna Sofyan pada awalnya dia adalah apa? Bimana isim. Setelah itu ente pakai dia bimana apa? Sifat. Maka dia nggak masuk dalam pembahasan kita. Karena syaratnya harus asalah. Apa asalah? Yaitu aslinya dia adalah sifat. Jadi ini. Fakulta hadza qalbun safwanun. Ini hati sengkelas. Wa hadza rajulun arnabun. Dan ini adalah seorang rajul arab. Kenapa kok ini tanwin safwanun? Dia enggak masuk nasofi. Kenapa ini katakan arnabun? Karena dia enggak masuk manuk nasofi. Fa innaka tusarrifuhuma. Fa innaka maka sesungguhnya kamu tusarrifuhuma, kamu mentanwin keduanya. Tasrifuhuma fasarf. Tasrifuhuma, kamu tanwin keduanya. Ini tanwin. Kenapa? Li'urudil wasfiyati fima. Ismuna urud karena datangnya sifat itu tiba-tiba. Li'urudil wasfiyah karena datangnya sifat itu adalah tiba-tiba. Datangnya sifat adalah apa namanya? Tiba-tiba. Jelas ini insyaallah, Pak? Jelas? Baik. Asani syarat yang kedua. Allah takbala al kalimatu ta'at ta'nis. Hendaknya kalimat itu enggak menerima ta'u ta'nis. Sifat af'al dan fa'lanu itu harus dia tidak menerima apa yang karena ta'u ta'nis. Falida taqul. Atau apa falida ya kan? Hah? Hah? Falihada oleh karena ini taqulu kau berkata marantu bi rajulin urya min. Lu kok uryanin? Padahal itu tadi apa? Fu'la nu. Ya kan? Uryanin kan? Dia dari awal adalah sifat uryan. Apa arti uryan? Dia adalah telanjang. Pada awalnya dia adalah sifat. Pada awalnya dia adalah sifat. Tapi kenapa dia tanwin? Lihat. Falihada taqul marartu bi rajulin uryan wa rajulin armalin. Armalin. Itu sifat dia. Kenapa ya, kawan? Karena balik qaulihim fil muannasati. Karena ketika posisi dia itu muannas dibaca urya natun, ada taknya. Dia menerima tahu tanis urya natun. Wa armalatun. Jelas? Dia menerima ta'ut ta'nis. Syaratnya dia enggak boleh menerima ta'ut ta'nis. Jelas kira Sulaiman? Bi khilafi sakran taib wa ahmar. Fa inna muannasahuma sakra wa hamra'u bi ghairi ta. Lain dengan sakran dan ahmar. Muannasnya enggak pakai ta. Tapi muannas adalah sakra wa hamra bi ghairi ta. Jelas. Itu kalau begitu ahmar, afdal, sakran, ghadban ini termasuk maudhu' minas sofi. Lima ada apa? Karena ahmar dari asalnya dia adalah ahmar, merah sifat. Dan muannasnya apa? Hamra. Kadzalika afdal, muannasnya apa? Fadla. Paham salah ini? Maka dia jelas maunat. Kadzalika sakran. Sakran apa ya kawan? Barakallahu fik. Awalnya dia adalah sifat mabuk. Ketua dan fa'lan. Bagaimana marasnya? Sakra. Kadzalika ghadban, ghadba ila akhirnya.
kasih contoh itu urian itu sifat gitu aja. Sifat cuma apa? Cuma menerima ta'u ta'nis. Yang menurut wae iki begitu aja. Ya Pak awalnya enggak masuk tapi sudah gitu aja. Al-illatu sabi'ah ilah yang nomor 7. Al-jam'u yaitu jamak. Sekarang ilah yang nomor 7 adalah jamak. Wasartuhu ayyakuna ala sighatin. Maksudnya bagi jamak sigha muntahal jumu. Istilah mereka apa ya kawan? Sigha muntahal jumu. Yang dimasukkan jamak adalah jamak sigha muntahal jumu. Apa sigha muntahal jumu kawan? Sigha yang dia adalah apa? Ujungnya jamak. Sudah enggak bisa dijamak lagi. Itu maknanya sigha muntahal jumu. Wis paling puncak jamak. Bahasa Jawa ini apa? Hah? Bahasa Jawa ini sang wenang no, apa sujian. Tak poli jamak ngono. Paling jamak ngono. Gak mantep. Pol. Polis kono wis kono lagi sanes pol. Nah, salam. Wasartu ayyakuna ala sighatin la yakuna alaihil ahad. Baik. Sebentar ya, aku punya tulisan nomor 2. Apa ini nomor 2? Baik. Wasartuhu ayyakuna ala sighatin la yakunu yang tidak ada alaihi atasnya abahad. Yang tidak ada padanya mufradnya. Wa huwa nau'ani dan dia adalah nau'an. Yang saya punya ini akhraja barakatun. Akhraja barakah. Barakah. Barakah itu kenapa ini maka? Tapi barakah ini apakah itu bukan jumuk? Lah, itu maknanya mufrad. Abdul Siku ahad. La yakuna la tidaklah ada padanya maknanya ahad mufrad ai akhraja barakah. Ya, mengeluarkan barakah. Mengeluarkan barakah. Kalimat barakah karena barakallahu fiik, barakah dia adalah mufrad meskipun dia siganya apa sigah? Mafail. Makanya sigah di sini harus memiliki makna jamak. Maka mengeluarkan barakah di sini kepada apa? Mafail kan? Tapi dia bukan termasuk maulud minas. Limadha? Karena dia maknanya mufrad. Syaratnya la yakunu alayya ahad. Tidak ada padanya maknanya mufrad. Ikut mazhab Hanafi harus maknanya jamak, tidak boleh maknanya mufrad. Paham? Makna masalahnya harus maknanya jamak. Ingat kan? Enggak maknanya. Andai kata ada wazan seperti wazan mafail, tapi dia adalah maknanya mufrad, maka dia bukan termasuk sighat muntahal jumu' pada pembahasan kita ini. Jelas? Ngerti? Apa itu barokah? Ngerti barokah artinya apa, Bu? Barokah mungkin. Hah? Yuk, diganti aja baro apa ini? Baro kitun aja Muhammad. Kayak kitun. Mau kayak apa? Kali ini. Baro kitun. Gak tahu artinya apa, gak ngerti. Itu baliknya dari guru ini. Baro kitun, mafail. Iya, mafail lahad. Mafail. Nah, mafail, baro kitun. Tambah kita asli insyaallah iki. Iki tak asli. Jadi itu adalah rokatun, rokata. Terus dari kamu saya barangkali biar ketemu. Telok kau semua, Kums, tolong. Iya pak, enak kelihatan. Baik. Wa huwa nau'ani dan ini memiliki dua bentuk.
kama sajid wa darahim wa mafa'il kama sawih wa tawawis. Ikut wazan mafa'il enggak ada ayatnya. Yang kedua ikut wazan mafa'il ada ayatnya. Apa artinya, Bu? Kalau enggak ada rokata sama delai anu, Bu. Dari barokah, mungkin barokitun. Ya selang ku jalannya kan ya. Jangan sedikit. Al-illatu saminatu az-ziyadah wal muradu, dan yang dimaksudkan biha dengannya tambahan alif dan nun zaidatani, tambahan alif dan nun zaidatani, mendapat tambahan alif dan nun. Nahu sakranu wa usmanu. Sakran mendapatkan alif dan nun ketika dia sifat, dan isim pun mendapatkan tambahan alif apa? Enggak ada. Balaiyahu apa? Barokah. Dan di barokah. Al-illatu tasiyah. Jadi ini ziyadah mendapatkan tambahan alif seperti Usman, mendapatkan tambahan alif dan nun. Al-illatu tasiyah at-ta'nis. Itu apa ta'nis? Muannas. Apanya? Sama aja artinya iso dua itu. Sakra sifat. Iki ditambah ana alif nun dan Usman ini kan mesti ziyadah ini bisa masuk pada sifat dan bisa pada isim. Isim maksudnya apa? Isim kan nama, Usman kan nama. Maka bisa masuk pada Usman, isim, dan sakra itu sifat. Apa? Enggak ada, yes. Baik. Wa huwa ala salasati aqsam. Dan ini adalah memiliki 3 bentuk. Ta'nisun bi alif, yaitu muannasnya dengan alif. Maka dia termasuk mamnu' min as-sarfi. Ka hubla wa sahra. Hubla tanda ta'nisnya alif. Sahra juga alif. 6. Saya tulis. Wasartu alifil mamdud, itu kan nanti mamdudah. Ayyakuna waridatan ba'da salasati ahruf fasaidan. Wasartu alifil mamdudah an takuna waridatan ba'da salasati ahruf fasaidan. Sahra. Mana alif ini? Mana alif mamdudah? Ini. Alif mamdudah sampai mana? Hendaknya dia apa? Jatuhnya setelah 3 huruf. 1 shad, ha, ro. Alif mamdudah di sini hendaknya apa ya mana? Setelah sin 3 huruf. Ini di sini shad, ha, ro. Dia jatuhnya nomor 4. Berarti yang namanya alif masuk alif maqbula, alif maksura, ya. Masuk alif maksura. Dan yang nomor 2 alif apa? Mamdudah. Jelas? Alif maksura dan alif mamdudah. Wa ta'nisun bit ta, dan masuk ta'nis dengan ta. Seperti Talha wa Hamzah. Talha itu apa? Muannasnya dengan ta. Talha wa Hamzah. Wa ta'nisun bil makna, dan muannasnya dengan makna. Kayak Zainab wa Su'ad. Zainab muannas atau mana? Muannas, tapi dengan makna. Su'adun muannas belakang muannas, lagi bil makna. Idzan at-ta'nis mencakup 3. Alif ta'nis, maksurah atau mamdudah. Apa yang kedua? Ta'u ta'nis, apa ya? Tak marbutah kan? Yang nomor 3 adalah makna. Adalah makna. Adalah makna. Jelas ini salah jelas. Lanjut. Wa ta'thirul awwali minha, dan pengaruh baik al-awwali minha, yang pertama dari mamnu' min as-sarfi. Ainul awal.
ta'nisul alif. Fi mamni sarfi lazimun mutlaqo, harus secara mutlak. Jadi kalau ada kalimat ada alifnya, ada ta'nisun bil alif, maka pengaruhnya adalah harus, dan ini secara mutlak. Secara mutlak adalah min ghairi syartin kama sayati, tanpa ada syarat apa-apa. Ini syaratnya adalah alif ta'nis mamdudah atau maksurah, maka dia adalah mamnu' minas sarfi, lazim dan mutlak. Lihat ini. Wa ta'khir sa'ira sani Tolha dan Hamzah. Yang dia adalah tahu ta'nis ta'mar buto, ada syaratnya. Masyrutun bil alamiyah. Dia harus alam. Alam mendapatkan ada ta'mar butonya. Maka dia termasuk mamnu' minas sarfi. Maka seperti Tolha, dia alam kan? Alam. Hamzah alam. Maka dia ada tahu ta'nisnya. Baik. Wa ta'sirus salis aina salis Zainab dan Su'ad. Kata sirisani, pengaruhnya seperti pengaruhnya ayat kedua, berarti abaiwan muannas bil makna disyaratkan juga harus alamnya. Jelas? Itu syarat. Jadi kalau alif mutlakon, pokoknya alif sudah maksurah tanpa ada syarat, dia adalah termasuk monosarfi. Lain dengan tamar muto, dia harus alamiah, dan lain dengan ta'nis bil makna, dia harus alamiah. Walakinnahu, dulu kok langsung mana tadi? Baik. Walakinnahu taratan, akan tetapi ta'risun bil makna. Kembali kemana ya? Walakinnahu, akan tetapi apa namanya? Taksirun. Sayyid yang nomor 3 itu taratan sekali tempo, yu'athiru berpengaruh, wujuba man isya wajib dia mau nasafi, wa taratan yu'athiru jawaza sekali tempo boleh saja. Yang nomor 3 ini sekali tempo dia boleh dan sekali tempo dia wajib. Fal awal ainul awal yang wajib mamnu' minas sarfi masrutun biwujudi wahidin min salasati umur. Disyaratkan harus ada salah satu dari 3 perkara. Wa ya imma ziyadatu ala salasati ahruf. Ada kalanya dia harus mendapatkan, dia harus sampai khorana lebih daripada 3 huruf. Seperti Su'ad wa Zainab. Sekarang Su'ad wa Zainab. Ada sini. As-Su'ad wa Zainab ini apa? Termasuk mamnu' minas sarfi. Bahwa ilahnya ta'nis bil makna. Paham? Dan ini termasuk wajib. Mamnu' minas sarfi. Dan dia ketika dia wajib mamnu' minas sarfi, apa alasannya? Lihat, dia harus lebih daripada 3 huruf. Ini berapa huruf ini? 4 sin, ain, alif, dal. Zainab, ya 4 huruf. Huruf pertama. Yang kedua, wa imma. 3 huruf ini ada kalanya taharrukul wasat, tengah-tengahnya diharokatin. Ada kalanya taharrukul wasat, tengah-tengahnya berharokat. Sakor waladha. Sakor waladha. Ini berapa huruf ini? 3 kan? Tapi berharokat tengah-tengahnya. Ingat kemarin bahwasan apa? Harokat yunazil manzilata 1 huruf. Ingat, bagaimana lihat ini? 1 harokat tengah-tengah itu menempati kedudukan 1 huruf. Seakan-akan dia adalah 4 huruf. Jelas ini salah. Saya paham ini. Jadi kalau begitu keadaannya, paham sekarang? Kalau begitu keadaannya, maka yang dinamakan lebih daripada 3 huruf, imma hurufnya yang lebih, wa imma hurufnya 3, cuma tengah-tengahnya mendapatkan tambahan, tengah-tengahnya apa? Fathah. Jelas ini? Jelas ini? Paham ini? Imma ada kalanya, ingat sekarang bahasa kita, ta'nis bil makna, muannasnya dengan makna.
Maka ini nggak bisa kecuali harus beberapa syarat. Dan dia memiliki dua, imma wajib maunut minasarfi, wa imma boleh maunut minasarfi. Dan termasuk wajibnya maunut minasarfi apa? Adalah seperti Zainab wa Su'ad. Syaratnya harus dia lebih daripada 3 huruf. Lah lebihnya 3 huruf, ada kalanya apa? Hurufnya ada kalanya 3 cuma berharokat tengah-tengahnya. Yang kedua wa immal ujma. Dan ada kalanya ujma. Kayak apa itu tentunya? Samahun. Samaha wa jura wa himsa wa balkha. Ujma, samaha wa jura wa himsa wa balkha. Di sini adalah nama asing. Samaha nama manusia, muannas. Wa jura wa himsa, ini enggak ada masalah. Meskipun dia adalah 1 huruf, 3 huruf, tapi dia adalah ujma. Tapi adalah ujma, bukan ada masalah. Jadi imma, dia itu apa? 3 huruf, tapi dia adalah ujma. Wa imma selain ujma, dia harus lebih daripada 3 huruf. Jadi jelasin kan? Aina sani, wasani fima. Ada dari. Aina sani, boleh aja dia maunut minasarfi dan boleh tidak. Wasani boleh maunut minasarfi dan boleh tidak. Fima ada selain dari 2 di atas syaratnya. Fima ada selain dari 2 di atas. Kahindun wada'ul wa jamalun. Hindun nama manusia. Hindun nama manusia. Boleh dibaca Hindun dan boleh dibaca Hindu. Jelas. Kenapa dia mas kalian? Hindu kenapa dia kenapa dia bisa mau nama sarfi taknisun bil mana? Karena maknanya adalah muannas. Biasa syarat sekarang. Apakah terus ini wajib muannas saja? Wajib mau minasarfi atau tidak? Di sini enggak wajib. Kenapa? Lihat syaratnya. Apakah dia lebih dari huruf? Tidak. Apakah dia ujma? Tidak. Dia adalah Arabi. Sunnah Arabi. Jelas. Maka ini boleh dibaca ra'aitu hindan wa ra'aitu hinda. Boleh dia? Mau nasr tidak boleh tidak. Kadzalika da'dun wa jumal. Hah? Apa? Kalau ketawa. Ya kalau dia apa? Kalau dia kan manusertikan enggak boleh tanwin tapi. Ra'aitu ya hinda. Ja'a hindu. Marartu bi hinda. Fahadi yajuz fi sarf pada ini boleh pakai tanwin dan boleh enggak pakai tanwin. Waqat ijtama'al amrani boleh tendira ya. Di qauli syair lam tatalaqqa fi fadli mizariha ja'dun wa lam tusad da'du. Aina Said? Da'dun. Ada tanwinnya. Yang kedua da'du, tidak ada tanwinnya. Dan di sini apa? Boleh maunut minasarfi dan tidak, karena da'dun adalah muannas, nama wanita yang tidak ada yang bil makna, enggak ada tanda lafadznya. Dia muannas karena maknanya dia adalah muannas. Maksudnya dari segi alfaz tidak ada tandanya muannas. Jelas ini? Dan kenapa dia boleh dua-duanya? Karena pertama dia enggak ujma, yang kedua apa? Enggak lebih daripada 3. Fahadihi jami'ul ilal, inilah semuanya illah. Waqad ataina, dan sungguh telah kami datangkan ala syarhia, atas saranya, sarkan dengan suatu syarat yaliku bihadzal mukhtasar, yang cocoklah dengan mukhtasar ini. Jadi enggak dipanjang lebarkan, tapi ringkas. Memang kitabnya mukhtasar. Maka beliau menyarah pun dengan mukhtasarnya. Bisa jelas ini? Apa itu? Antum punya apa? Da'adun. Antum tulisannya, ya bisa tulisannya nanti Muhammad. Da'adun. Bidham sukun. Yang benar Da'adun Muhammad. Anda punya tali sini, wa ya bidhammin fasukun.
Da'dun. Atau punya apa? Da'du. Da'dun dan da'du. Anda punya dua. Pertama da'dun, ada tanwinnya. Yang kedua da'du, enggak ada. Hah? Saya punya sukun, Ahmad. Sama-sama sukunnya. Apa? Hah? Untuk punya apa? Sama? Sukun semuanya? Sama sukun Ahmad. Atau siapa syairnya? Saya itu sama satu ya. Sukun yo ini sukun ya kawan. Coba kita punya sukun. Anda kan sama. Atau punya apa? Pas sahabat. Ayo tak dulu. Di awal kan tak ada jasa. Itu 9 ilah sekarang. 9 ilah dari mau menasaki. Sekarang khulasonya lihat. Summa i'lam, kemudian ketahuilah annaha bahwasanya 9 ilah ini. 9 ilah ini ala salasati aqsam. Al-awwal ma yu'athiru wahda. Dia sendiri cukup sudah bisa mempengaruhi kalimat itu mamnu minasar. Hanya satu saja. Satu ilah sudah mencukupi dia termasuk monosorfi. Wala yahtaju ila imbimami illa dinukah. Dia enggak butuh ilah yang lain. Enggak butuh ilah yang lain. Dengan satu ilah cukup. Wa ya syai'an al-jam'u wa alifu ta'nis. Al-jam'u wa alifu ta'nis. Cukup itu saja. Itu namanya kawan. Satu ilah apa yunazil mangsilatan. Ya kan? Ingat ya? Ada satu ilah yakum maqama ilatan. Ingat dulu kan, ingat ya? Jadi satu ilah menduduki dua ilah. Dia adalah al-jama' dan alifu ta'nis. Jadi ketika ada jam wa alifu ta'nis, cukup itu saja. Dengan itu dia sudah mempengaruhi kalimat itu sudah mau nasarfi. Wasani ma yu'athiru bi syarti wujud al-alamiyah. Ada syarat ala kalimat yang dia berpengaruh menjadi mau nasarfi tapi ditambah syarat yang lain. Apa itu? Al-adi, wasfiyah dan alamiyah. Wa wasala satu aksamaya ta'nisun bi ghairi alif, ditambahi harus alamiah. Wa tarkib tambahi alamiah. Wal ujmah ditambahi alaf. Kayak Fatimatu, Tayyib, wa Zainab, wa Ma'di Kariba, wa Ibrahim. Wa min samma in sarafa sinjatun. Wa in kana muannasan ajamiyan, meskipun dia adalah muannas ajamiyan, wa sailajan, wa in kana ajamiyan dza ziyarah, wa muslimah, wa in kana muannasan wasfan limtifail alamiyati fihinna. Sekarang sinjatun. Sinjatun ikhwana ada taknya. Baik, ada wa in kana muannasan ada. Dia adalah nama wanita yang ajamiyah. Tapi apakah sinjan alamiah nama orang? La. Dia hanya tanda, dia hanya apa? Muannas ajamiyah. Tapi dia bukan alamiah. Kadzalika saulajan, dia ajamiyah tapi ziarah, memiliki makna yang memiliki ziarah, bukan alamnya. Sifat dia. Oh iya, ziyadah ya. Yang memiliki ziyadah tambahan. Wa muslimah wa in kana muannasan, meskipun dia muannas tapi dia adalah sifat. Kenapa kok bukan dikatakan mau munasarfi lingtifa'il alamiyah? Karena dia tidak alamiah. Syaratnya harus alamiah. Asalis ma yu'athiru bi syarti wujudi ahadil amrain. Apa-apa yang dia berpengaruh dengan syarat salah satu dari dua perkara. Apa itu? Al-alamiyah wal wasfiyah. Jadi salah satu yang memiliki salah satu dari dua perkara. Apa satu perkara? Imma wasfiyah, butuh apa? Alamiah. Alamiah juga butuh wasfiyah. Yaitu al-alamiyah al-wasfiyah. Wa wasalat aydan al-adlu. Al-adlu ya ikhwanana bisa wasfiyah dan bisa alamiah. Ketika wasfiyah dia butuh alamiah. Ketika dia apa? Alamiah butuh wasfiyah. Karena mana? Ma yu'athiru bi syarti wujud ahlul amr. Karena ini alamiah ya apa yang berpengaruh tapi syaratnya harus ada
salah satu dari dua perkara. Karena kayak adil itu bisa sifat dan bisa alamiah. Ketika dia sifat butuh alamiah, dan ketika dia alamiah butuh sifat. Wal wazn juga terletak pada sifat dan alamiah. Ketika dia sifat butuh alamiah, dan ketika alamiah butuh sifat. Wajada juga letaknya pada wasfiyah dan alamiah. Ketika dia sifat butuh alamiah seterusnya. Misalu taksir ya malalamiah Umar. Sekarang Umar, alam atau alam? Alam. Ketika itu butuh wasfiyah. Apa wasfiyah, kan? Apa wasfiyah? Sifat. Wa Ahmad wa Salman. Wa misalu ta'sir ya sifat sulas wa ahmar wa sakron. Wah, ikhwanana, sampai di sini dulu. Apa namanya? Jadi adal wal wazn wa ziyadah ini apa? Senantiasa bergabung di situ. Baik, sampai di sini insyaallah. Dimurus saya lagi kalau nggak paham, justru diulangi lagi. Dimurus saya dulu ya, kalau nggak paham, justru diulangi lagi. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.